Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan sebelumnya dengan kami Letda Khusus Fauzan Zerli Vivaran SPI, mewakili tim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami berjudul Identifikasi Mikroplastik pada ikan gulama Jonius tachycephalus di tempat pelelangan ikan Waiba, Kota Kupang. Lanjut. Baik, mikroplastik sendiri merupakan plastik yang terdegradasi, baik itu secara langsung atau secara alamiah, yang memiliki ukuran yang sangat kecil, sekitar di bawah 5 mm. Nah, foto yang di depan sendiri ini belum termasuk mikroplastik, ini masih makroplastik karena di atas 5 mm, sedangkan mikroplastik sendiri sangat kecil, maka harus menggunakan mikroskop yang untuk melihatnya. Sifatnya juga tidak mudah terurai sehingga rentan untuk dikonsumsi oleh biota-biota. Lanjut. Di dunia sendiri, isu terkait mikroplastik ini cukup hangat, apalagi memasuki 2024 ya. Sudah banyak penelitian yang terjadi. Di foto depan ini sendiri, Indonesia dinilai zona merah. Zona merah ini berarti sebaran mikroplastiknya sudah cukup banyak dengan 20.000 sampai 93.000 polutan per kilometer persegi. Sehingga ini merupakan menjadi salah satu ancaman untuk ekosistem perairan laut Indonesia dan spesifik terhadap kualitas pangan Indonesia khususnya ikan. Dan ini sangat berbahaya untuk agenda pemerintah kita, khusus di pusat maupun di daerah terkait ketahanan pangan. Selanjutnya, penelitian terkait mikroplastik sendiri di Indonesia masih sedikit, bisa dilihat di tabel. Di tahun 2020 total baru 72 penelitian. Yang spesifik di Nusa Tenggara Timur sendiri, dan ini gabung dengan NTB, baru 6 penelitian per tahun 2020. Maka dari itu kami rasa penelitian terkait mikroplastik sendiri ini masih penting untuk dilakukan, khususnya untuk biota laut, karena 6 ini setelah kami teliti lebih dalam, banyaknya itu masih di perairannya, belum di biotanya. Jadi perairannya banyak mikroplastik, tapi biotanya apakah terdampak? Nah, ini akan kita teliti selanjutnya. Lanjut. Metode lanjut. Hasil ini juga sepertinya tidak perlu, ini hanya untuk menunjukkan kalau ikan yang kita ambil itu ikan normal, seperti itu. Lanjut. Baik, kita ambil sampling dari hasil mikroskop yang paling bagus ya visualnya. Ini di ikan gulama K5. Jadi baik itu di daging, organ pencernaan maupun organ pernapasan yaitu insang, itu kita identifikasi terdapat mikroplastik dengan jenis, yaitu jenis fiber. Jenis fiber ini sendiri merupakan uraian plastik yang banyak ditemukan dari hasil benang pancingan maupun plastik-plastik yang ada di laut seperti itu. Walaupun memang ukurannya berbeda ya per masing-masing organ, tapi ini menunjukkan bahwa memang terdapat mikroplastik seperti itu. Selanjutnya, ini juga dari hasil penelitian kami ketika kita perluas tidak hanya di satu ikan, tapi di beberapa ikan, ternyata semua, bukan hampir lagi ya, semua teridentifikasi adanya mikroplastik, walaupun dengan jenis yang berbeda. Jadi bisa dibilang 15 dari 15 sampel itu teridentifikasi mikroplastik ada gitu, termasuk daging. Ini yang menarik, kenapa? Karena di awal kami kira organ pencernaan ikan itu cukup untuk menguraikan mikroplastik ini, tapi ternyata ketika kami mengidentifikasi di daging itu masih ada, walaupun memang ukurannya lebih kecil. Ukuran terbesarnya itu ada di organ pencernaan ya, kami rasa itu hal yang wajar, dan ketika kami bandingkan dengan referensi memang
paling besar itu di pencernaan, tapi yang menarik ini di daging gitu. Organ yang pasti kita makan untuk manusia itu sendiri. Maka dari itu selanjutnya dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian ini, mikroplastik ditemukan pada semua sampel yang kita teliti, yaitu di ikan gulama, sehingga cemaran mikroplastik ini benar telah terdistribusi di perairan Indonesia khususnya NTT, dan juga ini dikonsumsi oleh biota laut seperti itu. Maka dari itu kami menyarankan, karena ini masih identifikasi awal, untuk dilaksanakannya penelitian lebih lanjut, yaitu untuk distribusi mikroplastik di provinsi NTT sendiri di perairannya. Karena ini masih hanya di satu TPI, kita belum lihat di TPI lain yang harapannya bisa mewakili terkait NTT itu sendiri, dan juga kita meneliti lebih lanjut dampak mengenai efek konsumsi dari biota yang tercemari ini seperti itu. Apakah mempengaruhi kita yang mengkonsumsinya atau sebenarnya tidak. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Lantamal 7 dan FPKP Undana yang telah memberi kesempatan penelitian, dan juga terkait dosen dan staf laboratorium kering perikanan FPKP Undana atas bantuan selama proses analisis laboratorium sini. Seperti itu. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.